karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Biarlah kami mau meninggikan nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu selalu. Amin. Shalom saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Engkau berfirman bagi kami, teguhkan dan kuatkan kami oleh firman-Mu, sebab kami hidup hanya oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan membaca bersama dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Firman Tuhan hari ini yaitu bertema Yesus Kristus tidak berubah. Murid-murid setelah Yesus dibangkitkan, di dalam hati mereka juga masih tetap ada keraguan akan Yesus. Sebab mereka sekian lama menjadi murid Tuhan, lebih kurang 3,5 tahun menjadi pengikut Tuhan. Karena awalnya mereka kagum dengan keajaiban, tanda heran, mujizat yang Yesus adakan. Baik itu ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang punya banyak persoalan ditolong oleh Tuhan. Bahkan ada juga beberapa orang yang mati dibangkitkan, yang buta itu dijelikan, yang lumpuh berjalan. Sehingga peristiwa-peristiwa demikian itulah yang membuat murid-murid kagum. Dan mereka menyerahkan diri untuk mengikuti Yesus. Sehingga mereka sudah terbiasa bahwa selama mengikuti Tuhan Yesus lebih kurang 3,5 tahun, mereka itu selalu hidup dengan mengalami, melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah mereka menyerahkan diri sepenuhnya untuk mengikuti Tuhan. Tetapi dalam perjalanan Yesus itu mengalami disalib. Bahkan penyaliban Yesus itu adalah satu peristiwa kematian yang paling keji dan paling mengerikan.
sehingga Yesus itu direndahkan, dan itu membuat murid-murid kecewa. Sebab di dalam keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, dan juga seorang pemimpin politik yang akan datang dengan gagahnya, dengan pengaruh yang besar untuk bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi kenyataannya terbalik. Yesus sendiri itu oleh tangan-tangan orang Romawi dia dihukum dengan keji. Dan di hati atau batin kecil, batin mereka mengalami kekecewaan. Mereka ragu akan kemesiasan dan ketuhanan Yesus. Waktu Yesus mengalami kebangkitan, itu pun belum membuat keraguan mereka sirna. Tapi dalam hati mereka masih ada sedikit keraguan akan Yesus. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, mereka mengambil keputusan. Dikatakan bahwa kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi ini keputusan yang dibuat oleh Petrus dan teman-temannya para rasul itu terpengaruh dan mengikuti keputusan Petrus. Mereka pergi untuk kembali menangkap ikan. Dengan kata lain, mereka kembali kepada profesi yang lama. Yang dulunya mereka sudah berkomitmen untuk meninggalkan profesi ini atau menjadi penangkap ikan. Dan mereka dijadikan, dilantik, diteguhkan, diutus, diurapi, dipakai Yesus menjadi penjala manusia. Tapi karena dasarnya ada kekecewaan akan Yesus, mereka ragu, mereka berpikir Yesus Kristus itu sudah berubah. Karena sebelum dia mati, dia itu berkuasa, mendemonstrasikan kuasa yang luar biasa. Tapi setelah dia bangkit, itu masih membuat mereka ragu. Apakah Yesus masih seperti yang dulu atau tidak? Memang dalam pasal ayat yang kita baca ini lebih kurang sudah beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Tetapi mereka masih bertanya-tanya. Dengan hadirnya Yesus dalam tubuh kebangkitan yang sebentar muncul, sebentar bisa menghilang, apakah dia masih dapat mendemonstrasikan kuasanya seperti yang dahulu? Apakah dia masih Mesias? Sehingga keraguan itu yang membuat Petrus mengajak teman-temannya untuk kembali ke profesi yang lama. Sebenarnya kalau kita lihat dari komitmen bahwa Petrus dan teman-teman tidak setia pada komitmen. Mereka sudah berkomitmen, bahkan mereka sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan sudah melantik mereka, mengangkat mereka menjadi rasul Tuhan untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Memang ada beberapa peristiwa awal itu yang membuat mereka menyerahkan diri. Contohnya dalam kitab Matius pasal 4 di sana, waktu Yesus berjalan di pinggir pantai dan dia berjumpa dengan Petrus, dengan saudaranya Andreas, bahkan dengan Yohanes, Yakobus, dan mereka itu dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Yesus, dan mereka meninggalkan semua profesi yang lama, dan Yesus berkata bahwa mereka akan dijadikan penjala manusia. Bahkan dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat 11, pada suatu peristiwa bahwa setelah Yesus mengajar banyak orang di pinggir pantai, maka Yesus minta supaya Petrus mendorong perahunya ke tengah dan melabuhkan jalannya untuk menangkap ikan. Ini bertentangan dengan kebiasaan, karena ini sudah siang. Tidak mungkin ikan ada banyak yang keluar pada siang hari. Tetapi itu diperintahkan oleh Yesus. Dan Petrus jawab, "Tuhan, semalam-malaman kami sudah berusaha menangkap ikan, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tidak lain nihil. Tapi karena Engkau yang menyuruh kami, walaupun siang, kami akan melakukannya." Dan mereka melakukan itu. Waktu jalan dilabuhkan, mereka menarik ikan. Dalam catatan Lukas pasalnya yang kelima itu bahwa ada 150 ekor ikan besar-besar, sehingga jala itu hampir sobek. Dan akhirnya itu ikan-ikan dimuat di beberapa perahu, dan perahu itu pun hampir tenggelam karena
dipenuhi dengan ikan yang besar-besar itu. Dan ini mujizat. Waktu Petrus melihat perbuatan mujizat penangkapan ikan itu atau penjalaan ikan itu, lantas dia datang bertelut di kaki Yesus dan dia berkata, dia rasa tertemplak, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Dan Yesus menjawab, jangan takut, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Jadi ini panggilan Tuhan bagi mereka. Dan mereka berkomitmen tinggalkan profesi lama dan mengikuti Tuhan, diproses, diasah, dilatih, diajar, dibentuk untuk menjadi penjala manusia. Bahkan dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6, di antara begitu banyak murid pengikut Tuhan, maka mereka 12 orang itu dipanggil menjadi rasul atau dutanya Tuhan, utusan spesial Tuhan yang harus bersama-sama belajar bersama Tuhan. Bahkan diajar teori atau teologia, diajar Alkitab, bahkan diajar juga praktiknya. Sehingga mereka sudah disiapkan Tuhan secara matang untuk menjadi penjala manusia. Dan sebenarnya dilihat dari kurun waktu 3 tahun lebih, mereka sudah cukup matang untuk menjadi penjala manusia. Bahkan mereka juga sudah dikenal di publik Palestina pada saat itu. Mereka diutus. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6 mereka diutus ke desa-desa, ke kota-kota memberitakan Injil. Bahkan mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Jadi mereka sudah dikenal di publik bahwa mereka itu bukan penjala ikan, tapi mereka itu adalah penjala manusia. Atau mereka itu rasul Yesus Kristus, utusan duta Yesus Kristus untuk menjadi penjala manusia. Mereka beritakan Injil. Dan itu sudah terjadi. Tetapi lihat, setelah Yesus mengalami kebangkitan, mereka masih ada ragu. Keraguan mereka apa? Apakah Yesus yang sekarang memiliki tubuh kebangkitan masih punya kuasa seperti yang dulu atau tidak? Atau hanya biasa-biasa saja? Karena peristiwa memiliki tubuh kebangkitan ini, peristiwanya awalnya dari penyiksaan, dimatikan, disiksa, dianiaya, baru dia mati dan dia dibangkitkan. Dan setelah dibangkitkan baru memiliki tubuh kebangkitan ini. Apakah masih punya kuasa seperti dulu atau dia sudah berubah? Atau mungkin karena setelah disalib dan memiliki tubuh kebangkitan, kuasanya itu sudah pergi dan tidak ada pada Yesus. Sehingga mereka dalam anggapan mungkin Yesus mengalami menjadi orang yang lemah, yang tidak punya kuasa sama sekali. Dan itu yang membuat mereka kecewa. Sehingga mereka melupakan komitmen janji setia mereka untuk setia mengikuti Tuhan, jadi duta Tuhan, rasul Tuhan. Dan mereka tinggalkan tugas panggilan sebagai penjala manusia. Mereka kembali menjadi penjala ikan. Dan ini memalukan keluarga, tetangga, masyarakat, di negeri, di kota, bahkan juga di desa. Mereka sudah tahu mereka ini rasul-rasul Tuhan yang sudah berkeliling bersama Yesus, bahkan diutus oleh Yesus. Tapi sekarang tinggalkan panggilan itu dan kembali kepada pekerjaan profesi semula menjadi penjala manusia, atau berbalik kembali. Ya, jadi mereka bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tapi mereka juga mempermalukan Tuhan yang sudah memanggil mereka. Kalau ada pengejek, mereka bilang, siapa suruh ikut Tuhan? Ternyata kembali juga kepada profesi yang semula. Dan inilah dasar dari kekecewaan mereka akan kuasa Tuhan. Keraguan mereka akan kuasa Tuhan. Mereka pikir Yesus itu sudah tidak seperti dulu, sudah berubah, sudah tidak memiliki kuasa, sudah lemah dan tidak ada apa-apa lagi. Tetapi kita lihat, tadi kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 6, membuktikan di sana Yesus menyatakan kepada mereka untuk menghapuskan keraguan mereka dengan Yesus menyatakan atau melakukan mujizat ajaib lagi. Yaitu pada pagi hari di tepi pantai, pada semalam-malaman para murid rasul ini mereka mencari ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Yesus datang di pantai dan Yesus berdiri. Kemudian Yesus berseru kepada mereka, hai anak-anakku, adakah lauk padamu? Atau dengan lain, adakah ikan padamu? Mereka berkata, tidak ada. Semalam-malaman kami mencari tapi tidak mendapat apa-apa. Dan Yesus berkatalah, bukanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya. Seperti ayat 6 itu. Ini bertentangan. Biasa ikan munculnya malam. Semalam mereka sudah kerja, tidak dapat apa-apa, nihil. Tapi sekarang Yesus memerintahkan mereka di siang hari, dan sebenarnya ikan sudah
lebih bersembunyi, tetapi mau mereka melakukan itu. Waktu mereka taat dan melakukan itu, akhirnya mereka mendapat ikan yang begitu banyak, dan dikatakan begitu banyak sampai jala itu hampir sobek. Dan akhirnya mereka harus menambah perahu-perahu lagi untuk bisa memuat ikan-ikan yang berhasil ditangkap itu. Waktu peristiwa mujizat itu mencelikan mata mereka, dan Yohanes lebih peka. Dia berkata, itu Tuhan. Dia tahu bahwa itu Tuhan. Artinya begini, dia sampai berkata kepada Petrus murid, itu Tuhan. Dia yakin bahwa Yesus tetap Tuhan, tidak berubah. Dibuktikan dengan hari ini. Walaupun tadi mereka ragu bahwa dia sudah berubah, tapi ternyata dia tidak berubah. Mujizat Tuhan masih berlaku, yaitu dengan peristiwa berhasil begitu banyak menangkap ikan, maka mereka menjadi percaya lagi, atau iman mereka terbangun lagi bahwa Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Itulah yang membuat mereka menjadi percaya lagi. Dan akhirnya Petrus waktu dia melihat itu, dia memakai baju dan dia berenang untuk menemui Yesus. Dan murid-murid yang lain menarik ikan itu ke tepi. Tapi ajaibnya, waktu mereka sampai ke tepi pantai, mereka di sana lihat sudah ada api atau bara api di sana. Sudah ada ikan panggang, roti panggang yang Yesus siap atau menyiapkan secara ajaib bagi mereka. Ini Yesus mau nyatakan kuasanya bahwa dia Allah yang sanggup menyediakan kebutuhan mereka. Kalau dia panggil mereka menjadi penjala manusia, maka dia juga menjamin kebutuhan mereka. Dan dengan adanya roti, adanya ikan, ini satu pernyataan mujizat bahwa Tuhan sanggup memelihara. Sehingga mereka tidak boleh kembali ke profesi yang lama, tidak boleh meragukan akan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak berubah. Bahkan bukan hanya itu, tapi peristiwa demi peristiwa setelah kebangkitannya, itu mujizat demi mujizat terjadi. Tadi lihat, diperintahkan untuk menjala ikan, itu bisa terjadi mujizat karena mendapat ikan begitu banyak. Yang kedua, waktu mereka sampai ke tepi, sudah tersedia secara ajaib ikan panggang dan roti panggang di sana. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi masih banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus setelah dia mengalami kebangkitan itu. Bahkan kalau kita lihat dalam catatan ayat yang ke-25, dikatakan bahwa sebenarnya masih banyak mujizat yang dilakukan Yesus setelah dia mengalami kebangkitan. Tetapi itu tidak bisa dicatat karena lembaran-lembaran Alkitab ini terbatas untuk mencatat semua peristiwa keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini terbukti bahwa memang Yesus tidak berubah, kuasanya tidak berubah, mujizat masih ada. Bahkan bukan hanya itu, tetapi waktu Yesus sudah kembali ke surga dan Yesus mengutus para murid-muridnya, dalam catatan Markus 16 ayat 20, para murid mereka pergi memberitakan Injil. Walaupun secara fisikal Yesus ada di surga, tapi Yesus meneguhkan berita Injil yang disampaikan mereka dengan mujizat dan tanda ajaib. Ini bukti bahwa kuasa Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan akan datang. Sebelum dia disalibkan, kuasanya tetap luar biasa. Sesudah dia disalibkan dan bangkit, kuasanya juga tidak berubah. Setelah dia naik ke surga pun, kuasanya tidak berubah. Bahkan sampai hari ini banyak orang masih mengalami keajaiban Tuhan Yesus. Mujizat terjadi bagi mereka. Tuhan Yesus tidak berubah. Biar kita percaya kepada dia, segala sesuatu di bumi berubah, tapi Yesus, bahkan kuasa Yesus tidak berubah. Amin. Shalom, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan Yesus tidak berubah. Engkau menyatakan kemuliaan, ketuhanan-Mu secara ajaib dengan mujizat-mujizat-Mu sampai hari ini. Sehingga mujizat-Mu masih ada bagi kami. Kami tidak takut, kami memiliki Tuhan yang tidak berubah. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Biar kami hidup dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.